bersih, jujur, terpilih dengan rakyat kecil. Dah. Tidak adil, tidak bijaksana, tidak tegas. Transparan, jujur, dan adil. Nggak tegas, mungkin kayak ngikutin yang ya ikut-ikutan. Kita pengen ya sedikit cari muka. Sukses, inisiatif, sama Jakarta lebih baik. Pak Anies Sandi sih orangnya baik, agamanya baik, tapi kurang tegas gitu. Hari Anies Sandi tak lengkap kalau tak menghadirkan pasangan gubernurnya. Sudah hadir di Mata Najwa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Selamat malam Mas Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan menemani Pak Gubernur. Udah cukup lah mestinya dari Cukup. Mas Anies. Kenapa? Kan Wagub juga harus ada peran. Seru banget tadi lihat. Seru banget ya? Seru banget. Pasti tepuk tangannya tapi untuk Mas Anies. Enggak juga. Wah Mas Anies ternyata ada yang berkhianat diam-diam di belakang. Loh, kan tepuk tangan buat dua-duanya bagus. Iya, buat dua-duanya. Terima kasih Belum Mas selesai. Andi, sudah tepuk tangan untuk saya juga. Iya dong. Mas Andi, ini saya mau agak rileks sedikit, mau agak santai. Saya memperhatikan pasangan Anda ini turun berat badannya banyak ya? Apa saya salah atau kalau Anda yang melihat satu-satu? Waduh. Hah? Saya juga memperhatikan itu. Yang paling terlihat adalah celananya udah mulai longgar. Oh begitu? Jadi kalau Pak hari Jumat sampai hari Senin, Selasa, Rabu kan dimasukin bajunya tuh. Kalau Kamis kan pakai baju batik dikeluarin. Terus Jumat baju sadariah juga dikeluarin. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu itu baju dimasukin melorot-melorot celananya yang dulu. Gitu ya? Kalau Anda sendiri, saya mau cek dulu, turun berapa kilo memang Pak Gubernur? Waduh, pokoknya gini, yang penting sehat. Memang ukurannya mengecil, gitu kan? Mengecil? Jadi berapa jadi kilo turun yang transparan dong ke rakyat? Pressure. Di atas 10 kilo turun berat badan? Alhamdulillah. Pokoknya gini lah, cukup kelihatan di Mata Najwa gitu aja. Kalau Bang Sandi 100 hari ini tidak ada perubahan. Apa kayaknya rambutnya tambah banyak yang putih deh tuh? Saya naik 1,5 kilo beratnya. Oh, malah naik ya? Mengambil sisa dari sini tampaknya. Tapi dia olahraga terus. Jadi ruangan saya itu kalau pagi nih saya masuk kantor gitu, begitu datang pagi banyak air, oh berarti Sandi udah mandi di sini. Anda mandi pagi. Terus kalau saya datang di situ udah baju-bajunya, oh berarti Sandi is on the way mau mandi. Jadi dia selalu kalau mandi di ruang saya. Oh gitu. Selalu tiap hari. Dia pakai seminggu 3 kali. Soalnya jangan berprasangka dulu jelek. Enggak. Bukan kita mandi bareng, bukan. Enggak ada. Enggak mandi bareng. Saya nggak pernah suzon orangnya. Jadi, maksudnya kalau saya cuma tukeran handuk gitu. Kalau masuk kan doorstop itu satu kamar mandinya Mas Anies lebih besar dari kamar mandinya Wagub. Terus on the way setelah doorstop ketemu sama warga itu biasanya meeting kita di sekitar situ. Jadi daripada bolak-balik ke atas saya pinjam kamar mandinya. Jadi kita itu sehari-hari sama-sama. Jadi pagi dia datang kita ngobrol sama-sama, terus siang gitu. Jadi akrab ya? Apa? Saya ingin tahu akrabnya ini, akrab di sini, akrab di kamar mandi, bukan di kamar mandi. Akrab di kantor, apakah juga akrab di mata media? Saya ingin ke Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika ini Direktur Komunikasi Indonesia Indicator. Bagaimana media memotret pasangan ini, gubernur dan wakil gubernurnya. Selamat malam, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Rustika. Terima kasih sudah hadir. Sama seperti tadi Mas Anies sampaikan bahwa setiap hal itu harus dengan survei. Ini survei dari 86.000 pemberitaan dari 1.901 media online di Indonesia. Nah, dari situ terlihat bahwa figur yang paling banyak dibicarakan terkait dengan DKI Jakarta adalah Anies Baswedan. Oke, kita lihat surveinya dulu supaya bisa kemudian ini wajar dong gubernur. Betul. Pasti paling banyak dibicarakan. Pasti banyak dibicarakan. Tapi menariknya dan ini adalah fenomena yang sangat jarang terjadi. Yang menjadi figur untuk top influencer tentang DKI adalah Sandiaga Uno. Nah, bedanya jadi apa nih Mbak Tika? Jadi kalau top person itu dia dibicarakan. Oke, namanya disebut? Namanya disebut saja di pemberitaan, jadi semacam sebagai objek pemberitaan. Tapi top influencer adalah figur yang pernyataannya paling banyak dikutip oleh media. Bahkan jauh lebih tinggi daripada
gubernur. Biasanya kalau yang top person juga top influencer begitu. Betul sekali. Kalau di sini beda. Beda sekali. Artinya Dan apakah ada persaingan di antara dua ini? Wah, itu dia. Nggak, ini kan harus agak dramatis Mas nanyanya. Apa artinya? Apa artinya? Artinya bahwa ternyata dalam banyak hal media lebih banyak di-drive oleh pernyataan Sandiaga Uno. Dan dari analisis di media, terutama dari judul pemberitaan mengenai Mas Anies maupun Mas Sandi, terlihat bahwa Mas Anies lebih tampil menonjol sebagai seorang konseptor, sementara Mas Sandiaga Uno lebih banyak sebagai eksekutor plus sebenarnya adalah pemadam kebakaran, Mas. Ya, jadi begitu ya? Betul sekali. Tapi dua-duanya ngetop, yang lebih ngetop? Yang lebih ngetop dibicarakan sebagai objek adalah Mas Anies Baswedan, sementara sebagai subjek adalah Sandiaga Uno. Ini juga ada grafis sentimen figur. Ya, ini menarik lagi. Memang sebenarnya rada kasihan sih Mas Anies Baswedan ini. Sudah panggungnya banyak direbut sama Mas Sandi, ternyata dari sisi sentimen negatif itu lebih banyak Mas Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena beberapa program yang cukup kontroversial itu memberikan respon yang negatif, memberikan kontribusi negatif kepada Mas Anies karena sebagai gubernur. Sementara, walaupun tipis ya 46%, betul. 47%. Ya beda-beda Sementara tipis untuk lah Mas itu. Sandiaga Uno itu agak diuntungkan Mbak. Karena beberapa isu yang dia sampaikan itu adalah isu-isu yang sifatnya positif seperti DP 0%, penataan Tanah Abang, kemudian OKOC itu kan sesuatu yang mendapatkan sentimen lebih. Ini kemudian positif, ada top isunya ya. Jadi top isu yang kemudian disorot oleh media, reklamasi pulau. Kita akan bahas itu setelah ini, penutupan Alexis, Tanah Abang, pidato, dan yang dari Mas Sandi kemudian juga ada yang spesifik. Baik. Ya, jadi kalau di Mas Anies Baswedan itu lebih banyak eksternalnya karena ada pidato dan pilpres, sementara dari 5 isu terbesar Sandiaga Uno lebih banyak bicara soal program. Rustika Herlambang, terima kasih Mbak Tika. Ada komentar? Pak Wagub, ada komentar? Baguslah, jadi kita berbagi artinya. Justru kalau saya malah melihat memang selama ini juga ketika kita komunikasi itu setiap pagi kita datang selalu ada media. Dan kalau saya sendiri melihat begitu kita sudah menyiapkan sesuatu baru kita sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan pada media, saya tidak mau ikut dengan drive pertanyaan. Kalau pertanyaannya bukan sesuatu yang saya mau respon, ya saya katakan saya tidak akan merespon. Karena itu saya berharap pesan itu bisa lebih konsisten. Kalau Bang Sandi, plus-plus, beliau kira-kira apa aja gitu ya? Bro, gitu Mas, apa aja akan dijawab. Jadi ini maksudnya Mas Anies negur. Ini mesti hati-hati jawabnya. Bagian dari sindiran atau bagian dari peringatan pertama. Tapi kok bisa gitu ya bro ya? Ini juga tahu. Oke. Wah, saya takut jadi Bang Sandi akan diem aja nih setelah ini. Padahal masih akan bahas yang banyak. Baik, Mas Anies itu tadi dari media. Kita juga meminta tanggapan dari DPRD, apa komentar mereka atas 100 hari kinerja pemerintah provinsi. Kita dengarkan yang ini. Yang muncul adalah kebijakan-kebijakan selalu kontroversi. Itu yang kami soroti, yang kami pahami bahwa selama 100 hari ini Pak Anies hanya menengok ke belakang. Menengok ke belakang artinya bahwa Pak Anies hanya mengevaluasi seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Mulai dari gubernur sebelumnya, ini yang selalu dievaluasi. Bukan Pak Anies melihat ke depan bagaimana Jakarta ini 5 tahun ke depan akan kita bawa. Ini kita belum menyaksikan itu. Yang kita saksikan adalah Pak Anies mengevaluasi kebijakan ini, kebijakan itu, kebijakan ini, kebijakan itu. Yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Mata Najwa melihat ke Wagub. Bagaimana Mas Andi? Pernyataan Pak Gembong. Pernyataan Pak Gembong, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD. Ya itu masukan lah buat kita. Dan kalau di ranah politik nggak usah didebat lah. Kita sih fokusnya kerja aja. Kita fokus lapangan pekerjaan bagaimana OKOC itu bukan hanya sukses di pelatihan pendampingan tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Oke. Gimana? Jadi itu dianggap sebagai masukan saja begitu ya?
masukan tentunya. saja. Harus Baik. jadi masukan kita. Apalagi Mata Najwa cuma ambil satu fraksi. Yang diambil Jadi, PDI ya jelas Perjuangan. lah, gitu loh. Yang diambil PDI Perjuangan. Ya tentu aja. Ya udah seharusnya yang namanya oposisi ya begitu. Masa oposisi bilang gubernur udah bener, gubernur udah bagus. Sebetulnya Salah Mas tempat tuh nanti. mengambil PDI Perjuangan karena ada bahkan politisnya itu sampai sejauh akan hak interpelasi Pemprov loh. Jadi memang sengaja diambil yang ekstrim. Kalau diambil Gerindra, partainya Mas Sandi mah bukan kritik namanya. Enggak, itu yang namanya netral, yang netral. Itu namanya yang ya karenanya kan masukan yang bersifat politis begitu. Bagus Pak Gembong kata Mas Anies. Kita akan lanjutkan. Sebetulnya juga masih ada yang seru loh hari ini Mas Anies. Setelah ini kita akan yang bicara. tadi kita diskusin aja. Kita diskusin. Kita akan bahas setelah pariwara. gitu, Tetaplah di Mata Najwa. Masih ada waktu 2 segmen lagi. Kita akan bahas setelah ini, tetaplah di Mata Najwa.